Oke, sekarang kita jalan. Ya, silakan. Teman-teman jalan, abang juga jalan. Yuk, semuanya jalan. Basim mau jalan kemana? Silakan. Jalan. Jangan jauh-jauh, nanti sesat. Makan boleh ya? Ya. Jalan silakan. Dinikmati jalan. Oke, jalan dulu ya. Sedang. Terus jalan. Kalau abang bilang statis, berarti diam ya. Statis. Nah, berarti diam. Yuk jalan. Jalan. Jangan mepet-mepet, ruangannya masih ada. Yang penting jangan masuk kamar. Mau ngapain? Siapa tahu mau sholat yang kedua kalinya. Disalatkan. Sudah? Statis. Apapun bentuknya, jangan dirubah. Jalan. Di sini masih kosong loh. Mentang-mentang Hawa sama-sama Hawa, gak mau berjalan berhadapan dengan Adam. Nanti giliran waktunya pengen juga sama Adam. Adam dan Hawa dipertemukan dalam pernikahan. Nah sekarang kalian ini sedang dipertemukan dalam panggung pertunjukan nantinya, makanya diproses sekarang dulu. Statis. Oke, jalan. Halo. Statis. Oke, sekarang silakan ketika jalan. Oke, sekarang lihat abang dulu. Ya, lihat abang. Tadi jalan udah. Oke, lihat abang. Tadi udah jalan ya. Sekarang angkat kakinya satu. Seperti ini. Sekarang jalan. Ya, jalan. Yang kanan ya. Ayo. Yang kanan. Anggap saja kaki kanannya habis kena paku. Atau kena duri. Atau kena puntung rokok, atau kena sesuatu benda tajam yang membuat kaki itu berubah. Yang tadinya jalan biasa, sekarang jalannya pincang. Ya. Nah itu bagus itu. Kalau yang berpengalaman bagus, berarti dia bisa merasakan dan memaknai kenapa dia jalan. Ya. Tugas aktor adalah berpura-pura. Bagaimana keberpura-puraan itu menjadi yakin dan tampak yakin di atas panggung sehingga penonton bisa meyakini bahwa peran yang kalian mainkan itu benar-benar hidup dan walaupun hanya direkayasa dan dia tampak hidup. Oke, sekarang ganti yang kiri. Yang kiri jinjit. Ya, ayo. Bang Duma belum meminta kalian kenapa alasannya jalan itu jinjit. Bukan karena kena paku, bukan karena kena puntung rokok, pokoknya baru sebatas petunjuk. Oh, kalau gitu nanti ayam. Ya, Bang Duma ingin memberikan memori. Ini nggak sih? Memberikan sedikit memori kepada teman-teman tentang bagaimana mengenali, ya, mengakrabi tubuh kalian. Seorang aktor harus benar-benar memahami dan mengerti apa yang dia miliki. Kalau kakinya lengkap, tangannya lengkap, tubuhnya lengkap, pinggangnya lengkap, semuanya lengkap. Lalu bagaimana kemudian yang lengkap itu akan kita kurangi. Karena tidak setiap karakter yang kita mainkan di atas panggung itu utuh dan sempurna. Disitulah capaian-capaian untuk membangun karakter. Jadi kesempurnaan di atas panggung tidak ada. Memang sengaja kita rekayasa sedemikian rupa sehingga ada perubahan-perubahan karakter. Makanya kita harus melakukan riset. Nah, hari ini teman-teman sedang melakukan riset kecil-kecilan. Oke, cukup? Nah, sekarang jinjit dua-duanya. Nah, ayo jalan. Enak loh. Ya. Ada kata yang muncul. Enak kalau kayak gini. Berarti ada perubahan yang dirasakan. Ayo, jinjit. Boleh jalannya lebih mobile lagi, tidak hanya maju mundur, boleh silang-silang, tidak kesana kemari, boleh silang, boleh disilangin. Ayo. Oke, kita ganti. Yang kanan begini, apa tumit ya? Tumit. Nah, silakan jalan pakai tumit. Nah, ayo. Nah, beda kan? Jalan pakai tumit sama jinjit beda. Ayo dirasakan apa bedanya jinjit dengan pakai tumit. Tumit kanan ya. Sekarang
tumit yang kiri, ganti. Tumit yang kiri. Sekarang pakai tumit dua-duanya. Iya, pakai tumit yang dua-duanya. Iya, ayo. Ini adalah bagian-bagian yang dilakukan oleh olah tubuh. Nah, olahraga dengan olah tubuh berbeda. Kalau olahraga itu ya olahraga. Kalau olah tubuh adalah mencoba memahami, mengenali dan mengakrabi tubuh. Ingat, buat teman-teman yang ingin belajar teater tidak ada pilihan, latihan. Kalau pengen naik kelas, belajar. Kalau pengen ranking 1, 5 besar, 10 besar, pokoknya belajar. Tidak ada instan. Ya, teater itu tidak pernah mengajarkan peserta didiknya, anggotanya, teman-temannya instan. Itu tidak mungkin. Karena hidup ini tidak ada instan. Kalian dari rahim, kemudian TK, SD, SMA, kuliah, kerja, menikah, mati, dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang jalan biasa. Nah, sekarang teman-teman sudah jalan biasa. Betapa indahnya hidup itu ketika dia jalan biasa. Jadi teman-teman semua sudah abang tanamkan tentang persoalan-persoalan kehidupan dalam bentuk fisik. Beda jinjit, beda tumit, sama-sama jinjit. Yang satu jinjit, yang satu jalannya biasa. Jadi ada kombinasi. Oke? Terus, ya sekarang silakan berdiri. Ya, jalan. Ya, good. Jalan. Mungkin bisa lebih rendah lagi. Oke, ya, lebih rendah lagi. Ya, good. Ya, terakhir, good. Ya, pinggirannya harus ada memori. Pinggirannya. Ya. Ayo terus. Pinggirannya. Yang tidak mau melakukan berarti hari ini nggak dapat apa-apa, percuma datang tapi tidak melakukan apa-apa berarti kalian tidak menanamkan memori pada tubuh kalian. Maka pertemuan workshop hari ini menjadi sia-sia. Terus, ya sekarang diganti kedua, ya good, ya, ini, oke good, nah sip, mantap. Ini baru terapi namanya. Iya dibuka, iya teman-teman. Pinggiran luar, yang luar. Ayo. Ayo. Silakan lakukan dengan jujur. Yang kaki kiri jalannya biasa. Yang kaki kiri telapaknya biasa, yang kanan masih miring. Diganti kakinya. Yang tadi kan kaki kiri yang jalannya normal. Sekarang ganti kaki kanan telapak yang normal, yang kiri diganti. Oke, cukup. Boleh pinggir ke, nggak perlu ke sana. Kalau geser ke kanan kiri. Yuk, di mana berhentinya boleh geser kanan kiri. Jadi perhatikan, jangan duduk. Yang duduk masuk surga. Tapi neraka dulu. Ya, jadi teman-teman sudah bisa membedakan jalan biasa, ya, kemudian jinjit, kemudian tumit, kemudian seperti ini, ya kan? Jadi jangan malu. Walaupun perempuan cantik, nah jangan malu. Karena kita sudah melakukan acting. Teman-teman belajar berpura-pura. Acting itu mimesis, peniruan. Bagaimana teman-teman mampu menirukan acting dengan baik dan benar, maka penonton bisa meyakinkan. Tugas kita adalah berbohong. Berbohong yang intelektual, ya. Terbalik. Berbohong
Memainkan sebuah kebohongan di atas panggung. Ketika turun dari panggung ya udah normal lagi. Jangan berbohong sepanjang masa. Jadi ketika turun dari panggung normal lagi. Ada komentar? Ada. Ya. Tadi kata Bang Gundul di atas panggung itu sejujur-jujurnya tanpa ada kebohongan. Ya. Itu maksudnya gimana tuh? Lakukan kebohongan dengan jujur. Nah ini rumit lagi. Ya. Panggung itu adalah alat transportasi untuk menyampaikan sebuah kejujuran. Sebuah peristiwa teater di panggung itu adalah hasil refleksi dari kehidupan sehari-hari, sehingga penonton bisa melihat, oh ternyata ada ya orang miskin yang baik hati, oh ternyata ada ya orang kaya yang arogan. Jadi pertunjukan teater mengingatkan kepada penonton atau audiens. Jadi oh ada ya anak orang kaya tapi ngerti sama teman-teman yang miskin ya. Nah kira-kira begitu. Jadi tugas kalian adalah di panggung adalah tujuan kita latihan. Kalian tuh berbohong ya. Berbohong karena kan membangun karakter. Siapa namanya? Dina abang kasih tugas. Dina adalah usia berapa? 16 tahun. Terus saya minta, Dina adalah wanita yang berusia 78 tahun. Maka dia berbohong. Bagaimana Dina mampu jujur sementara dia baru umur 16 tahun? Nggak mungkin. Dia harus berbohong di atas panggung. Usia 16 tahun dirubah dengan menggunakan make up dan kostum, maka dia berusaha menjadi 78 tahun. Maka suaranya berubah. Bagaimana caranya berubah? Jadi kita belajar vokal. A, I, U, E, O, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma. Ada pernah diajarkan pernapasan dada, perut, diafragma? Ada ya? Ada yang belum. Bagaimana kemudian Dina ya? Aku seorang wanita yang ditinggalkan suamiku 3 tahun yang lalu. Suamiku baru saja meninggalkanku. Aku tidak menerima kenyataan itu karena kematiannya tidak aku inginkan. Dia meninggal karena dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Apa salahku? Maka dia berubah itu. Ya, yang disampaikan Bang Gunung gak ada salahnya. Jadi bagaimana kebohongan? Gak mungkin. Dina 16 tahun di dalam tokoh 78 tahun. Gak mungkin Dina, gak mungkin. Jadi teman-teman harus memahami kalau orang tua identik dengan ya. Kalau orang tua identik dengan bungkuk, coba cek itu di luar sana. Emang orang tua pada bungkuk nggak? Coba lihat neneknya. Ada punya nenek? Punya bungkuk nggak? Nggak. Orang tua identik dengan Kulit keriput. ya itu make up, nggak masalah. Orang tua identik dengan suara. Kemudian Rambut yang putih. rambut yang putih. Kemudian Pakaian. Jalan-jalan. Tubuh yang udah nggak tegak lagi. Nah, jadi buat berarti dia bungkuk, dia tetap tua. Orang tua identik dengan temponya lambat. Coba cek orang tua kalian, ada nggak yang cepet? Ya. Ini juga bagian dari pantomim, makanya teman-teman juga harus belajar. Gitu ya. Jadi tubuh orang tua itu identik dengan tempo yang lambat. Kulit keriput, ya kan? Suaranya udah mulai bergetar dan suaranya berat. Ada nggak sih orang tua yang suaranya tidak terlalu berat? Ada. Beda ya orang tua yang miskin sama orang tua yang setengah miskin sama orang tua yang kaya. Coba cek orang tua tapi dia orang kaya, masih segar kan? Iya. Tapi tetap yang nggak bisa dibohongi adalah temponya lambat. Kalau dia ngomong ngambil lambat, ya. Ini berkaitan dengan naskah realis, surrealis dan lain-lain. Oke, sampai di sini. Tadi udah beda ya, jalan biasa. Jadi hari ini Bang Duma ingin memberikan memori jalan biasa. Jadi nanti di rumah kalau memang kalian tetap mau belajar teater ya di rumah belajar. Ya, belajar. Itu baru kaki, belum lagi yang tambah ini ya. Ya kan belum lagi begini. Jadi silahkan. Makanya kalau kalian acting memainkan tubuh normal itu biasa aja. Maka cari tubuh-tubuh yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Apa yang dipahami dari jalan? Apa yang teman-teman pahami dari jalan? Mengekspresikan diri orang lain. Mengekspresikan diri orang lain. Memerankan posisi seseorang Memerankan. yang ada di dalam relasi tersebut. Ya. Jadi artinya untuk melakukan acting, teman-teman nggak perlu sesuatu yang wah. Ketika kalian begini, ini udah berubah. Hanya memilih satu gerakan saja, teman-teman sudah berubah. Jadi nggak perlu repot-repot eksplorasi yang berlebihan. Jadi cukup memilih kaki kanan atau kaki kanan atau kaki kanan atau kaki kanan. Ini baru itu. Nah, kalau kalian mendalami ini, ya maka tubuh aktor itu dia hidup. Ya kan? Jadi teman-teman harus berani malu. Kalau acting harus berani malu. Jadi buat teman-teman yang belum berani malu harus berani belajar malu. Ya, jangan buat apa, jangan. Nggak boleh pokoknya dari jangan. Harus berani jelek. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Imajinasi. Coba abang mau lihat tadi 3 orang yang tadi Bang Gulul minta 2 menit, langsung diperagakan, dari situ langsung main. Tadi kan dikasih waktu 2 menit, ya kan? Kemudian, ya udahlah 10 menit. Ya. Nah, yang 10 menit itu dapat apa tadi? Coba, Bang Uma pengen lihat dulu. Temanya tadi ada Iya, pakai tema yang tadi, nggak apa-apa. Siapa? Yang ini dulu. Ya. 3, roll. Sesuai sama yang tadi. Iya sama yang tadi. Roll, action. Nenek udah datang. Aku lagi main Rubik, Nek. Nenek tahu nggak? Ini namanya Rubik. Namanya tuh kayak gini. Ini diputar ke atas, terus yang atas ini diputar ke kiri. Statis, tahan. Yang kedua, masuk. Tadi udah maju belum? Ya, masuk adeganmu yang tadi, yang 10 menit tadi. Diam situ. Masuk. Apa tadi? Tadi ngapain? Duduk. Ya duduk. Duduknya gimana? Pakai kursi. udah apa duduk gitu. Nah, duduk aja. Oh, ya capek gitu ya. Jadi tinggal aja nggak Ganti duduknya gimana? Duduk ganti. Ya, masuk. Iya, Mah. Terus dialog. Iya, Mah. Lagi ngapain sih anak itu ada di rumah ini? Ganggu aja sama orang. Ya kan? Yuk masuk. Yang tadi masuk. Pak, Papa kalau butuh aku ambil aja ya Pak, aku di ruang tamu. Terus di ruang tamu. Yang baju merah masuk. Ya. Adegan tadi yang komen tadi apa? Oke, perhatikan. Ada berapa bentuk? Empat. Kok aku sih? Ada berapa bentuk? 4. Sama atau tidak? Beda. Apa yang mendasari bentuk ini tidak sama? Karena emang Memang beda. Karena dengan berbeda. Kira-kira bisa nggak dengan cerita yang sama, tapi dia berbeda? Bisa. Bisa ya? Benar? Nah, berarti teman-teman paham ya? Dari ketiga ini yang menarik yang mana? Jangan, nggak boleh. Biar teman-teman yang menarik. Dari ketiga ini mana yang menarik? Bentuk. Ini. lebih jiwanya dia dong. Kira-kira posisi ini menyiksa tubuhnya atau tidak? Iya. Iya. Ya. Berarti kalau acting